kalau ada yang ngomongin gaji pilot, apalagi ngomongin gaji pilot, itu nggak usah ngomongin gaji karena kan dia nggak pernah dapat gaji dari laki. Kalau Indonesia kayaknya under 100 deh. Gaji 200 juta itu termasuk kecil untuk mempertaruhkan nyawa. Katanya nggak pernah nyolek gue, sekarang lu nyolek gue, mendingan urusin anak lu, jangan ngurusin gue. Biarin aja, ngapain lu harus marah-marah sama anak lu? Dia kan mau ngikutin sejarah lu, lu pakai colek-colek gue agak lu ya. Gila, hati-hati banget lu. Jadi kalau misalkan ngomongin gue, mendingan ngomongin tuh, gak usah ngomongin gaji laki gue. Gatel banget ngomongin laki gue, perempuan ngomongin laki orang. Gue kasih tahu nih sama lo ya, kalau lu masih ngomongin gue, lu ya, macem-macem lu gak usah menang comor lu sama gue lu. Gue gak marah gue, kalau sama gue yang penting gak marah sama lu sayang, TC. Gue marahnya ger, gak usah ikut campur urusan orang. Gue gak pernah ngomongin ger ya, sekali lu ngomongin gue, kena lu sama gue lu. Dengan urusin anak lu, biarin aja anak lu tuh mau tinggal di luar negeri kek, mau tinggal di mana kek, gak apa-apa. Gak apa-apa, lagian kan kalau misalkan dia ngikutin sejarah lu, kenapa lu marah? Gue gak bakalan ribut, sama orang kalau gak ada jin. Gue gak usah khawatir, yang ribut itu bukan lu, salah ngomong gitu sama gue, ya kan? Yang ribut salah, kalau lu ributin gue itu salah. Karena gue gak mau ribut sama orang itu yang ribut sama gue. Karena dia sepi, dia gak punya duit, makanya dia mancing-mancing gue. Mendingan urusin anaknya, kalau gak apa-apa sejarahnya ibunya kan lu mikirin gaji gue, mau Mas Ruli itu gajinya kayak gimana, itu urusan Ruli. Gaji si A, gaji pilot si A, gaji pilot si B aja beda-beda. Lah kalau lu nggak usah ngurusin itu. Lagian juga lu nggak tahu diri, udah dibaikin sama Kak Fitri. Siapa lu kalau nggak ada Kak Fitri lu? Hidup lu semua dimodal-modalin sama Kak Fitri. Kalau nggak ada Kak Fitri lu apa, lu cuma sebongkah sebongkah pisang, nyanyi ayo gak iso, suaranya yo melenceng-melenceng mana-mana, joget juga iso, ngomongin gue, lu ngaca, lu ngomongin gue tuh ngaca, lu siapa mau ngomongin gue, lu lagi sepi ya, gak ada job ya, makanya lu ngomongin gue ya, karena kalau misalkan lu sentil ini gak naik-naik lu jengger, makanya lu sentil gue. Gak usah ngomongin gaji orang tuh beda-beda, gak pernah, yang ngomongin gue juga ibaratnya di bawah gue pula, apaan sih lu gitu loh. Jadi kalau lu mau ngomongin, gak perlu lu ngomongin gaji orang, apalagi yang ngomongin gaji laki-laki pula. Aduh udah deh, kita aja gak pernah mau tahu, lu ditinggal sama si siapa namanya itu, si bule siapa itu, bule si Tony apalah, nggak tahu lah gua ya. Jadi kalau misalnya lu mending ngurusin anak lu sendiri daripada ngurusin gue, ya kan? Ngurusin anak lu sendiri, anak lu mau jadi apa kan, itu kan ikut sejarah emaknya, ya kan? Ya nggak apa-apa, daripada lu ngurusin gaji orang. Bagus nih lu butuh ini kan, pakai kayu jengger. Nah kalau kemarin gue nggak bersuara, gue diem karena lu nggak ada musik gue. Sekarang lu musik gue berani sama lu, gue nggak pernah takut sama lu. Lu ketemu sama gue aja melipir lu, apalagi udah muka lu oplas semua. Kita mau kasih tahu buat kalian semuanya, kita mau menyuarakan tentang pedofil yang lagi berkeliaran di mana-mana. Hati-hati, pedofil itu bukan kalau korbannya itu speak up, pedofil atau KDRT kalau korbannya itu speak up, itu bukan suatu hal yang namanya aib. Itu mindset yang lawless. Justru yang aib itu bagi pelakunya itu aib kalau kalian kasih tahu semuanya. Tapi bagi korbannya itu bukan aib, jangan salah. Justru awareness untuk mengingatkan kita semuanya lebih berhati-hati dan memahami serta diambil hikmahnya. Jangan sampai yang namanya pedofil ini dikasih tempat, yang ada malah kalian sama aja memberikan peluang buat mereka untuk mengulang hal yang sama. Pedofil itu susah disembuhkan, harus dikebiri harusnya. Karena setiap lihat anak kecil, dia itu cenut-cenut tuh, ya tetap harus diobati. Pedofil tuh penyakit, tetap harus ada psikiater dan dia tetap minum obat jalan untuk melakukan terapi. Ingat, orang yang pernah pelaku pedofil itu orang sakit. Saya ini udah orang lain. Saya udah bukan suami Anda. Ingat, kita putus suami istri dari 2008. Ya, jadi jangan menyamakan seolah-olah kejadian 2005 sama 2016 itu waktu kita rumah tangga sama. Tidak. Namanya manusia. Imannya naik turun. Tapi sekali lagi ingat, saya sudah dihukum. Mau berapa lama? Mau berapa lama lagi saya terus diukit-ukit? Orang udah selesai, saya udah di penjara 6 tahun. Saya udah menerima konsekuensinya, saya udah menerima akibatnya dari kejahatan saya. Tapi sekali lagi ingat, saya sudah dihukum. Mau berapa lama? Mau berapa lama lagi saya terus diukit-ukit?
Orang udah selesai, saya udah di penjara 6 tahun. Saya udah menerima konsekuensinya, saya udah menerima akibatnya dari kejahatan saya. Kan kita tidak mempunyai hati atau kasihan sama mereka yang pedofil, walaupun ada kata-kata Allah aja maha pemaaf. Tapi di sini bukan masalah itunya sayang. Kita harus lebih kasihan kepada para korbannya. Makanya kenapa kejahatan seksual itu sangat berbahaya dan mereka harus menjalani terapi atau sering melakukan terapi ya, fungsinya yaitu tadi itu susah untuk disembuhkan. Jadi tolong, masa lalu memang masa lalu, tapi tidak untuk pedofil. Pedofil itu susah untuk disembuhkan. Ingat itu, walaupun dia sudah menembus di penjara, tapi pedofil susah untuk disembuhkan. Saya sedih kalau rumah tangga kita ini nggak ada tuh yang namanya penyimpangan seksual. Dia dengan sengaja menyangkut pautkannya dengan tahun 2016. Makanya saya minta tolong Bang Raja, kalau dia mengupload video itu untuk apa tujuannya, ya kan? Apakah untuk apa tujuannya, saya minta klarifikasi. Kalau itu mau udah lewat lah ya, nggak usah dibahas lagi masa lalu mah. Uang mamanya yang itu kan udah dibalik-balikin semua juga, udah pernah dibahas. Mengenai off air yang saya pisahkan dananya sama yang haknya sudah dikembalikan. Dia juga komunikasi sama ownernya langsung, sama yang ngundang, yang di Lampung maupun yang di Bogor. Hanya dong sama root manager root manajernya mereka yang handle langsung. Udah dibalik-balikin. Coba aja tanya sama Bang Sandi Arifin, udah dibalikin belum duitnya? Atau mau kasusnya mau diaku angkat lagi? Kalau mau terkenal di sini kasusnya mau aku angkat lagi kalau mau. Kalau maling ngaku-ngaku banyak, Mbak, nanti penjara penuh. Kami itu hanya untuk memisahkan antara dana yang harus menjadi dana aku sama dana beliau. Contoh, saya jual 150 juta. Mau nggak 150 juta nyanyi? Mau. Saya lebihkan 170. Saya transfer ke rekening itu untuk memisahkan antara yang 20 juta dan sisanya. Yang sisanya sudah transfer. Ternyata blow up, nggak mau. Ya udah saya balikin juga sisanya. Akhirnya nyanyi kan di Lampung. Kalau nggak mau kan nggak mau nyanyi. Terus yang mana lagi? Yang di Bogor, udah juga yang di Bogor. Yang 20 katanya udah dibalikin. Yang 20 yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Apa yang terjadi sama gue di masa lampau, itu gue akan perbaiki supaya tidak terjadi lagi di masa ini. Gitu. Semua yang terjadi itu akan menjadi pelajaran buat gue, baik dan buruk. Karena manusia tuh sepaket, nggak mungkin baik semua. Pasti ada baik dan buruknya. Gue nggak mau naif kalau gue pernah buruk di zaman dulu atau masa lalu, ya gue akan perbaiki di masa sekarang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.